Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah, Salam bagi kita semua. Hari ini di Minggu Paskah yang keempat, kita akan bersama-sama merenungkan kesaksian firman Tuhan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-18. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, karena kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Saat ini kami datang ya Bapa dalam kerinduan sekaligus keberserahan diri, memohon agar Roh Kudus-Mu menguatkan kami, menuntun kami kepada kebenaran firman itu. Berkata-katalah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Bentuklah kami tidak hanya untuk menjadi pendengar firman, tetapi juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Saudara, mari kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali menurut cerita ada seorang pegawai di kantor kelurahan, sebetulnya pangkatnya juga rendah, namun dia mendapatkan sesuatu yang berharga. Secara khusus, bupati di daerah itu menyurati pegawai kelurahan ini. Di dalam surat itu sebetulnya sang bupati memberikan tugas agar pegawai kelurahan ini mencari sebidang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan sebuah gedung sebagai program dari bupati yang mengirimkan surat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu surat ini adalah surat yang sangat berharga. Dari pemimpin yang tinggi kepada pegawai rendahan biasa. Apa yang dilakukan oleh seorang pegawai kelurahan ini? Dia kemudian sangat menghargai surat ini. Dia memberikan minyak wangi khusus yang cukup mahal untuk dilumuri di kertas surat dari bupati. Saudara-saudaraku yang terkasih, dia juga meletakkan surat itu di bagian lemari yang cukup tinggi karena dia khawatir surat itu ada yang mengambil. Dia letakkan di bagian yang cukup tinggi dari lemarinya, di bagian yang tertutup dia kunci, saudara. Tiap 2 hari, saudara, dia kemudian melihat surat itu. Lalu dia ciumi surat dari sang bupati. Tapi sayangnya, saudara-saudara, sang pegawai kelurahan berpangkat rendah itu tidak pernah membuka surat yang dimaksud. Dia tidak pernah membaca apa yang kemudian hendak Pak Bupati sampaikan melalui surat itu. Sehingga kita bisa menduga
bahwa dia juga tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Bupati untuk mencari sebidang tanah yang ditugaskan kepadanya. Maka pada saatnya sang bupati datang ke kantor kelurahan itu. Dia kemudian bertanya kepada pegawai kelurahan berpangkat rendah itu mengenai surat yang sudah sekian lama dia kirimkan. Sang pegawai mengakui bahwa surat itu telah sampai. Lalu kemudian bupati mengatakan, apa yang telah engkau lakukan terhadap surat itu? Dengan bangga pegawai itu mengungkapkan bahwa dia memandang surat itu sebagai sesuatu yang berharga. Diberi minyak wangi, lalu kemudian diletakkan di lemari bagian atas, supaya tidak sembarangan orang mengambil. Dia juga mengunci surat itu di bagian lemari yang tertutup. Lalu dia kemudian sesekali juga mengambil surat itu dan menciuminya. Lalu Pak Bupati mengatakan kepadanya, cukup bagus sikapmu. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah engkau sudah membaca surat berharga itu? Dan engkau sudah melakukan apa yang kutugaskan kepadamu melalui surat itu? Lalu kemudian pegawai rendahan itu berkata bahwa dia belum membaca surat itu. Tanah yang ditugaskan untuk dicari ternyata juga belum dilakukan. Sang bupati kecewa. Dan hari itu juga pegawai rendahan tersebut diberhentikan dari tugasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, ilustrasi sederhana ini mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang berharga itu harus disikapi dengan benar. Sehingga nilai yang membuat sesuatu itu berharga tidak hilang. Tetapi kemudian boleh betul-betul menjadi nyata ditunjukkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 18, kita kemudian bisa bersama-sama melihat dengan jelas bahwa melalui gambaran Yesus sebagai gembala yang baik, sesungguhnya ada sesuatu yang berharga dalam iman yang boleh kita dapatkan dari pengajaran ini. Apa itu? Ternyata Allah tidak kita kenal sebagai pribadi yang seolah-olah ada jauh di sorga. Sementara kita manusia ada di bumi. Berjarak antara Allah dengan manusia ini. Melalui pengajaran iman di dalam Injil Yohanes pasal 10 ini, kita diingatkan bahwa ternyata Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang dekat dengan manusia. Melalui personifikasi sebagai gembala, ingin dikatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang ada di sisi kita. Allah yang berperan bagaikan seorang gembala. Dia menjaga kita, kawanan domba-dombanya. Dia kemudian selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Dia juga selalu memberikan diri, berkorban untuk menjaga dan melindungi kita sebagai kawanan domba-dombanya. Kalau gembala secara harafiah menjaga domba-dombanya dari kawanan anjing hutan, dari kawanan serigala, mungkin singa gunung, maka Tuhan Yesus sang gembala yang baik itu menjaga dan melindungi domba-dombanya.
dari apapun yang menjadi tantangan, ancaman di tengah kehidupan ini. Rasa takut, rasa khawatir, sakit, persoalan-persoalan, termasuk pandemi corona yang saat ini menjadi ketakutan di mana-mana. Dia adalah gembala yang akan selalu menjaga kita, domba-dombanya. Sungguh bersyukurnya kita, karena kita mendapatkan sebuah pengajaran iman yang sangat berharga ini. Allah tidak membiarkan kita sebagai domba yang berjalan sendiri. Dia akan selalu menyertai kita. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya tidak cukup hal yang berharga itu, bahwa Yesus adalah gembala yang baik itu, kita terima tanpa sikap yang benar, tanpa sikap yang tepat. Domba-domba juga harus menjadi domba-domba yang baik dari gembala yang baik. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, sangat jelas dilukiskan bahwa Yesus sang gembala yang baik itu mengenal satu persatu dari domba-dombanya. Dia mengarahkan, menjaga, mengawasi satu persatu domba-dombanya. Sikap yang benar dari kita sebagai domba-domba Allah adalah mengenali suara dari gembala kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari kehidupan kita barangkali terlalu banyak diisi oleh suara-suara yang lain. Mungkin suara-suara kepadatan aktivitas kita. Mungkin suara-suara pemikiran kita. Mungkin suara-suara rancangan kita. Kita lupa untuk mendengarkan suara gembala kita. Kita lupa untuk meneduhkan diri, menangkap dengan jelas kelembutan suara Tuhan Yesus sang gembala yang baik itu, yang mengarahkan kita untuk bisa menerima apa yang tepat sebagai keputusan yang kita ambil dalam berbagai perkara hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam doa-doa kita misalnya, pengajaran iman ini menegur, menyadarkan kepada kita. Jangan-jangan selama ini doa-doa kita juga terlalu banyak diisi oleh suara-suara kita. Deretan permohonan-permohonan kita. Bahkan tidak jarang kita juga seringkali mendikte Tuhan di dalam doa-doa kita. Pernahkah di dalam doa kita bersedia membuka diri untuk mendengarkan suaranya? Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita menjadi mengerti hal yang berharga itu. Yesus adalah gembala yang baik. Dia dekat dengan kita, Dia menjaga, Dia mengawasi, Dia melindungi, Dia mengenal kita, Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Dan karenanya kita menjadi tenang, menjadi optimis. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Yang berharga itu juga harus disambut dengan sikap yang tepat. Jadilah domba-domba yang baik. Domba-domba yang juga selalu dengan jeli mampu mengenali dan memahami suara dari gembalanya. Berikan diri kita di tengah kepadatan dan riuh redamnya dunia ini untuk mendengarkan suaranya. Dan di sanalah kita akan mendapatkan kembali kekuatan. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh melawat kami pada saat ini melalui kebenaran firman-Mu, tuntunan pedoman hidup sejati bagi kami. Hari ini kami belajar tentang bagaimana berharganya kami di hadapan Tuhan, sehingga Engkau ya Tuhan Yesus bersedia menjadi gembala bagi kami. Engkau tidak jauh dari kami, Engkau dekat dengan kami, Engkau mengenali kami, Engkau memenuhi kebutuhan kami, mengawasi, melindungi kami. Namun harus kami akui, seringkali kami belum mampu menjadi domba yang baik. Kami seringkali lebih mendengarkan suara kami, suara dunia ini, suara kesibukan aktivitas kami. Bapa, hari-hari ini, biarlah Tuhan berikan kepada kami kemampuan, agar kami boleh memberikan kesempatan untuk Engkau bersuara dengan lembut, dan mampukan kami di dalam saat yang teduh, untuk mampu mendengar suara-Mu, sehingga kami boleh mengerti keputusan-keputusan bijak yang harus kami ambil di dalam hidup ini berdasarkan suara-Mu yang menuntun kami itu. Kami mau sambut firman-Mu ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.